Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah kaum Sodom yang diazab Allah akibat penyuka sesama jenis atau homoseksual dan lesbian. Mungkin di antara kita sudah tahu ceritanya. Namun bagi yang belum tahu, bagi yang sudah lupa, ikuti cerita ini. Tapi kalau sudah tahu pun, tidak salahkan untuk kembali diingatkan dan diulang selalu. Memang ilmu itu harus diulang untuk menambah keimanan kita agar kita tidak lengah atau lupa. Nah, nanti jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru yang menarik berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan kisahnya. Kisah ini pada masa kenabian Nabi Lut. Secara silsilah, Nabi Lut merupakan anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran bin Tareh, adalah saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Dalam kisahnya, Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di sebuah daerah bernama Sadum atau Sodom, yang mana masih berada di kawasan Yordania. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah dan memiliki dua putri yang bernama Raisa dan Dahrata. Kaum Sodom merupakan masyarakat yang identik dengan kerusakan moral parah, bahkan akhlaknya pun sulit dibenahi. Mereka tidak memiliki agama, nilai kemanusiaan yang tidak beradab, dan tidak ada belas kasihan. Pencurian dan perampasan harta merupakan kejadian sehari-hari, di mana yang kuat menjadi penguasa, sedangkan yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Yang lebih parah lagi adalah mereka senantiasa melakukan maksiat, yakni berhubungan seks dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki alias homoseksual. Begitu juga perempuan dengan perempuan yang dikenal dengan lesbian. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah lah yang telah menciptakan mereka dan alam sekitarnya. Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka, di mana sifat dan tabiatnya tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Perbuatan homoseksual dan lesbian bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, yaitu lelaki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat supaya menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, dan terutama kepada musafir yang datang ke Sadom. Perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena akan menimbulkan kekacauan serta tidak ada ketentraman dalam hidup mereka.
Namun kaum Sodom tidak menghiraukannya. Mereka tetap melakukan semua kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus melakukan perbuatan keji. Doa Nabi Lut akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut diberitahu putrinya kalau ada 2 orang pemuda ingin bertamu ke rumah. Dengan rasa khawatir, Nabi Lut kemudian menjemput tamunya itu pada malam hari. Nabi Lut nyaris terperanjat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang sebagai tamunya. Dia pun persilakan para tamu itu masuk untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamunya, jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan dan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot itu. Ternyata yang membocorkan informasinya adalah istri dari Nabi Lut sendiri. Ya, istri Nabi Lut ternyata sepaham dengan kebanyakan wanita-wanita Sodom dan juga para lelakinya untuk memberikan apa saja informasi mengenai Nabi Lut yang menjadi musuh mereka. Itulah salah satu sebab mengapa dakwah Nabi Lut selalu gagal. Karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum berdakwah. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom. Atas informasi berharganya, dia diberi seperti emas, perak, dan bentuk kekayaan lainnya. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja tampan di rumah Lut. Berdatanganlah mereka ke rumahnya untuk melihat tamunya dan ingin memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamunya yang datang dari jauh, yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka, serta meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh, sebelum mereka dilanda azab dan siksaan Allah. Namun semua itu gagal karena tidak ada yang mendengarkan Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut berkata kepada para tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalau gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri." Kemudian, melihat ketakutan Nabi Lut, pemuda-pemuda tampan itu berbicara kepada Lut bahwa sebenarnya mereka adalah malaikat-malaikat Allah.
untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Nabi Lut pun tak menyangka Allah secepat itu memberikan jawaban atas doanya. Kemudian para malaikat berkata bahwa inilah azab Allah. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar, memberi kesempatan bagi mereka itu untuk masuk. Namun malangnya ketika pintu dibuka dan para penyerbu melangkahkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu apapun. Mereka mengusap-ngusap mata, tetapi ternyata sudah menjadi buta. Sementara pada penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dengan yang lain, berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena waktunya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota dan jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, seorang istri dan 2 putrinya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota, tidak menoleh ke belakang, ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi, si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya, seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Setelah rombongan Nabi Lut berhasil melewati batas kota Sodom saat fajar, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom diombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup sangat kencang dari segala penjuru. Hujan lebat disertai petir. Batu berterbangan dan sangat mengerikan. Orang-orang buta kaum Sodom yang tengah kebingungan langsung berlarian. Ada yang tertimbun oleh reruntuhan, dan salah satu di antara mereka adalah istri Nabi Lut. Dia termasuk dalam orang-orang yang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam surat Asy-Syu'ara ayat 170-171, yang artinya, lalu kami selamatkan dia bersama keluarga semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kisah kaum Sadum yang akhirnya mendapat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak mengikuti ajaran Allah. Dari kisah ini kita jadi tahu kalau Allah sangat murka terhadap manusia yang menyukai sesama jenis, homoseksual atau lesbian. Peringatan bagi kita bahwa Allah tidak akan segan-segan menimpakan azab atau musibah kepada hambanya yang menentang ajaran Allah, seperti bangsa kaum Sadum yang mendapatkan azab Allah seketika itu juga. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa menjaga diri dan keluarga keturunan kita untuk tidak mengalami hal demikian. Sebaiknya lakukan saja hal-hal yang diridhoi Allah, jangan yang aneh-aneh dan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah
Terima kasih sahabatku yang beriman. Silahkan share video ini karena dengan berbagi sahabat telah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.